Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ngopi. Berangkat. Baik para hadirin sekalian, pada malam hari ini saya kedatangan narasumber dari Cipayung, yaitu Babe Samit. Siap. Beliau adalah salah satu tokoh Betawi dan juga senang di kesenian Betawi tentunya. Seorang pemain lenong, pembuat ondel-ondel, pokoknya segala macam hal ada di Babe Samit pada malam hari ini, yang akan kita kupas tentunya tentang bahasa Betawi, kebudayaan Betawi, dan juga masalah ondel-ondel pembuatannya bagaimana. Gimana Pak Samit nih? Zaman sekarang ini kan, di era sekarang ini, Iya. banyak anak-anak muda, ya, anak-anak muda tentunya ya, Benar. di luar dari usia kita, Iya. yang tidak mengerti dengan bahasa Betawi, Babe Samit. Oh iya. Iya. Memang bahasa Betawi ini sebetulnya masih banyak anak-anak muda sekarang itu banyak yang nggak ngerti. Iya. Nah, betul. Ini yang perlu kita kasih tahu. Kasih tahu, Nah, iya. soalnya bahasa itu kan sebetulnya peninggalan Iya, dari peninggalan orang-orang nenek moyang, Nah, iya, nenek itu moyang kita, iya. harus kita lestarikan Harus juga. kita lestarikan juga. Nah. Bukan hanya kesenian yang kita Bener, bahasanya juga. pun kita harus Biar pada lestarikan. ngerti dan anak cucu kita. Lah bener banget itu. Kan. Kalau kata orang Betawi begitu. Bener, Iya. jadi bahasa ini sebetulnya ya memang semua punya bahasa. Punya bahasa. Ya kan, misalnya kita orang Betawi nih, anak sekarang taunya lah nggak ngerti, tadi nggak ucapin juga bingung ucapinnya. Iya. Contohnya, Ya, contohnya apa nih Babe contohnya Samit? kayak umpamanya, Tong, lu pergi itu dong, ambil ituan apa doang sih? Nah, doang itu dia kagak ngerti. Iya. Iya, pakai ituan doang katanya. Kita kan bilang gitu kan. Heeh. Jangan pakai macam-macam dah, pakai itu aja. Iya. Karena kan gitu seperti itu. Iya. Pakai doang. Heeh. Ya, ini satu. Berarti cuma satu aja. Heeh. Gitu. Bahasa Nyahi juga dia nggak ngerti ya? Udah kagak ngerti. Iya. Bener. Nyahi itu sebetulnya gimana sih Mas Samit? Nyahi itu kan geteh. Iya. Atau gimana? Ya itu maksudnya cai gitu. Nyahi, Nyahi itu, iya. bahasanya itu ya kayak kita itu ya itu tadi. Heeh. Ngeteh, santai gitu kan. Iya. Kalau dulu ibaratnya anak-anak dulu kan banyak yang benar-benar belum paham Belum bahasa paham, Betawi. iya. Betul. Apa karena mereka belum paham, apa Iya. cara mengajarnya kurang? Iya, Nah, betul juga, benar. Padahal di kamus bahasa Indonesia ada itu. Ada. bahasa Betawi. Betul. Iya. Banyak bahasa Betawi banyak. Tempo-tempo zaman dulu kan banyak orang-orang tua kita Heeh. memang pakai bahasa itu. Benar. Sehingga ya sekarang itu banyak anak-anak sekarang ini nggak ngerti, nggak paham. Iya. Begitu. Memang kadang-kadang antara Betawi kota sama Betawi pinggiran kota agak berbeda. Mas Berbeda. Samit. Iya. Dari bahasanya juga beda. Bahasa beda, Karena kadang-kadang. kalau kota itu udah kenapa Ye, dari iya. mana? Iya, dari mana? Iya. Lu mau kemana? Nah, itu Gitu. udah kota. Iya. Dari condet kesanain dah tuh. Kalau bahasa pinggirannya gimana? Kalau pikirannya Lu mana lo? Nah, lu mana lo? Itu. Iya. Benar. Iya. Jadi emang rada repot untuk mengucapkannya kalau Betul. bahasa pinggiran gitu ya. Kalau pinggiran, Agak kasar. kasar gitu. Iya. Misalnya lagi Kalau- hujan nih, Babe Samit nih. Lagi hujan. Iya. Lari-lari tuh hujan. Kita mampir ke rumah orang tuh. Itu kan kata bahasa pinggiran kata ngaum. Ngaup. Iya, itu ngaup. Kalau anak sekarang dibilang ngaup nggak ngerti. Nggak ngerti. Padahal itu neduh. Neduh. Iya. Neduh dulu. Ngaup dulu kan Iya. gitu. Bahasanya kalau sekarang tuh neduh. Neduh. Iya, kalau dulu ngaup. Iya. Kalau sekarang dibilang kita ngaup dulu, apaan tuh ngaup? Bisa begitu anak sekarang. Iya. Gitu. Bukan hanya bahasa aja Babe Samit. Iya. Kadang-kadang masalah makanan. Betul. Kue-kuean ya. Heeh. Memang Betawi ini ciri khas makanan juga kan banyak. Banyak. Asli Betawi makan itu juga banyak. Heeh. Dari kuehnya sampai pun masakannya. Iya. Itu banyak. Banyak. Makanya sekarang itu perlu kita kasih kepada anak-anak muda. Wah, ini ciri khas makanan Betawi. Betawi. Harus tahu itu. Iya. Anak Betawi harus tahu. Dodol ini seperti ini. Cara betul. buatnya begini. Nah, itu betul. gitu. Betul. Sampai sekarang pun masih kita pertahankan. Iya, masih itu. pertahankan. Kita budayakan. Iya. Apalagi sekarang di Jakarta udah ada budaya apa? Perumahan nih apa? Oh, iya. Setu budaya Betawi. Oh iya, satu babakan. Satu babakan. Iya. Itu memang udah ada lestari budaya Betawi. Budaya Betawi, Alhamdulillah kita sudah punya yang namanya tempat budaya Betawi. Budaya tempat kampungnya budaya Betawi. Benar. Ada di sini Setu Babakan. Nah, itu satu babakan salah satunya gitu. Ya, apa peninggalan-peninggalan zaman dulu sih pasti ada. Iya, pasti. Kayak misalnya ya
di Rawabelong, ya kan, di Tanjung Priuk juga ada peninggalan si Pitung kan, Iya. Kota Tua. Kota Tua. Itu kan perlu kita banggakan. Iya. Nah, itu peninggalan Betawi. Iya. Yang model kayak sekarang keseniannya juga Kalau di Rawabelong masih banyak kesenian, Pak. banyak. Heeh. Kebetulan di Rawabelong juga sama. Kalau masalah Betawi juga masih kental. Masih kental, Sama ya? Rawabelong masih kental Betawinya. Jadi dari kesenian budaya maupun hiburan, kesenian hiburannya maupun dari pencaksilat. Heeh. Kalau kesenian Betawi itu apa? Terdiri beberapa macam itu. Oh, itu banyak. Misalnya terutama contohnya aja ya, yang saya paham dan saya tahu, Heeh. Tanjidor. Tanjidor, Itu Betawi. salah satu benar-benar Betawi banget itu. Iya. Tanjidor, topeng, Topeng, gambang kromong, lenong. lenong. Nah, itu Kalau cokek pernah saya dengar cokek tuh, Pak. kalau cokek asal muasalnya memang Betawi tapi bukan Betawi kota ya. Heeh. Kalau cokek itu asal muasalnya itu Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang itu memang benar-benar Betawi asli banget. Heeh. Maka dulu terkenal dengan namanya itu Kali Tenggerang. Heeh. Nah, kan ada nyanyian yang nonton Gimana sih Pekjun. lagunya gimana Ya, tuh? nonton Pekjun di Kali Tenggerang. Nah, itu ada nyanyian. Nonton Pecun di Kali Tenggerang. Nah, itu sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang ya itulah. Karena yang namanya cokek itu aslinya di sana. Gitu. Karena kalau cokek itu memang musiknya gambang kromong. Musik yang menggerak. Musiknya gambang kromong. Makanya dasarnya gambang kromong itu ngambil dari cokek. Oh, iya iya. Musiknya aja ya. Ah. Tapi kalau yang namanya cokeknya itu kan dia pakai sistem wayang, kalau bahasa kita wayang ya, orang gitu kan, penari. Heeh. Nah, itu namanya cokek. Kalau zaman dulu cokek itu artinya dia nariknya nggak pakai di panggung. Di lesehan aja gitu. Oh, di ya. Pasang-pasangan. Di latar Nah, aja, di latar. di Iya latar, betul, ya. bahasanya Betawi latar, benar. Heeh. Jadi itu namanya cokek. Cokek. Nah, ibaratnya jadi pasangan antara laki dan perempuan, ya itu pasangan. Oh. Jadi kalau cokek sama topeng beda? Beda. Penarinya beda? Beda. Oh. Kalau topeng itu satu ada lipat gandes. Ya, lipat gandes, lawakan, Heeh. sama tari-tarian. Oh, gitu. Dan yang keduanya ada jalan cerita. Heeh. Itu kalau topeng. Kalau topeng sama lenong cuman bedanya musiknya aja. Musiknya beda. Ya. Heeh. Kalau lenong itu musiknya gambang kromong. Heeh. Musiknya ya. Kalau topeng? Kalau topeng ya seperti kayak ini apa namanya? Dulu dipanggil belantek. Nah, belantek gitu. Belantek. Makanya ada yang nama disebut topeng belantek. Sampai sekarang ada topeng belantek. Jadi musiknya beda, tapi alat musiknya sama. Gitu. Nah, terus kan Babe Samit kan udah ya salah seorang pemain lenong juga Iya, gitu ya. betul. Lenong sekarang ini kayaknya udah hampir susah nih nyari lenong nih. Waduh, memang kalau bukan ke benar-benar daerah sekarang nih. tuh udah agak punah Iya, gitu. Ya makanya maksud saya sebagai generasi penerus anak-anak Betawi, saya sangat mengharapkan banget ini, ngarepin banget supaya anak-anak Betawi yang masih generasi muda ini dibina lagi. Iya, benar. Kebetulan nih saya Bang punya sanggar. Oh, sanggar apa itu? Ada Citra Jaya. Citra Jaya. Nah, itu namanya Sanggar Gambang Kromong Modern Citra Jaya. Alamatnya, Saya punya. Pak, alamatnya Alamatnya Jalan SMA 64 Cipayung, Jakarta Timur, RT 7 RW 03 nomor 16. Kalau Gambang Kromong apa lenong yang dulu dengan sekarang bedanya apa tuh? Waduh. Setahu saya dan seingat saya, kalau lenong zaman dulu itu lebih susah daripada sekarang. Susahnya dari gimana? Dari jalan cerita. Itu kalau lenong dulu itu karena dia itu sistemnya ceritanya kerajaan. Jadi ngomong juga Baginda, Kakanda, Ayanda. Oh, wah, gitu. pakaiannya juga raja. Oh, pakaian raja. Iya, itu lenong zaman dulu tuh. Keren Kalau kagak banget, bisa ngapalin bahasanya. ngomong kita ribet. Heeh. Kakanda, Bubunda, lah itu ribet kan. Ayanda, ya, jadi ada semua karena sistemnya dia pakai cerita kerajaan. Oh, iya. Ya kalau raja mah nggak ada ngomong mak, bapak nggak ada, ada raja itu. Babelo nggak ada. Nah, malu, nggak ada itu. Iya, Pasti iya. itu lenong zaman dulu. Heeh. Ya makanya sekarang tuh ada lenong dinas, lenong modern. Lenong dinas sama lenong modern? Iya. Beda itu? Beda. Kalau dinas itu artinya betul-betul dia jalan ceritanya real. Heeh. Jadi misalnya dia cerita masalah jawara. Jawara. Nah, itu harus real. Heeh. Wah, ini jawara ini. Misal katakan jawara dari Rawabelong misalnya, iya, ya kan? misalnya. Misalnya si Somad siapa kan? Iya. Ya, itu beda. Real dia harus real.
sesuai dengan karakternya. Iya, tapi kalau lenong modern, Modern. ya paling ada banyol-banyolannya, ada lawak-lawakannya, itu modern. lagunya, Nah, iya, ada kesetannya, ada nyanyiannya, itu udah modern. Udah modern ya. Iya, betul. Jadi udah dikemas sedemikian Betul, rupa bagaimana caranya supaya penonton juga nggak jenuh. Nah, nggak jenuh, gitu. betul. Jadi kan kalau cerita terus juga, ya Iya. kita agak ngantuk juga nontonnya, Iya. tapi dengan sedikit ada lawakan, lelucon, jadi kita sedikit bisa, nyanyi-nyanyi, kan energi menghibur sekian lagi juga. Iya. Kan kalau menghibur orang juga, Bang Arif bilang ibadah. Ibadah, benar. Iya, Iya. kita dapat senang juga dapat pahala. Iya, Ya, benar. kan enak. Karena ada kalau lagi cerita begini kan. Iya, makanya saya sangat senang sekali dengan adanya generasi penerus budaya Betawi. Karena satu-satunya itulah budaya kita. Ya tentunya semakin banyak Sanggar. kita semakin Wow, suka. malah bagus. Iya, malah karena bagus. Jangan kita semakin punya banyak. prinsip, oh nanti kesaing. Salah itu sebetulnya. Benar. Karena semakin banyak kita punya sanggar atau cabang sanggar, jadi semakin erat. Semakin erat. Persaudaraan kita juga semakin kuat. Budaya just semakin luas. Itu Bang. Gitu. Benar. Makanya saya sangat berterima kasih kepada seniman-seniman Betawi yang sudah melestarikan budaya kita. Mari kita lestarikan. Iya. Betul. Cuma sekarang masalah tempat, Pak. Nah, betul. Benar-benar Bang. Iya. Benar. Kita pengen melestarikan tempatnya rada susah kalau di Jakarta. Makanya sekarang ini memang udah ya makmur dah. Tinggal rumah doang sumur. Benar. Kebanyakan begitu, Bang. Iya. Cuma itu kan tempat pertamanan dan juga untuk melestarikan budaya. Iya, Nggak ada dibikin pertaman, maka sekarang ada tuh namanya taman-taman. Ada dibikin itu ya. Insya Allah nanti ya dibentuklah di situ kegiatan-kegiatan budaya Betawi. Nah iya, kayak di sini kan sudah ada Setu Babakan. Udah, wah itu udah cukup bagus itu. Iya. Iya. Kebetulan saya juga sering tampil di situ. Oh begitu. Alhamdulillah, tapi selama ini memang ya dari pariwisata belum dibuka iya. untuk kebudayaan. Insya Allah nanti. Gitu. Jadi kalau emang di Setu Babakan itu segala khusus untuk budaya Betawi aja. Itu ya? khusus. Kalau di situ setahu saya itu memang ya memang untuk Betawi, untuk acara-acara Betawi, Iya. ya kan. Misalnya di situ nanti ada palang pintu, ya kan. Ada gambang kromong, topeng, lain memang tempatnya di situ. Iya. Benar. Benar. Babe Samit kan saya dengar seorang pengrajin juga nih. Betul. Pengrajin ondel-ondel. Oh, alhamdulillah ada aja ondel-ondel. Ini yang harus saya kupas sih Pak Haji. Ya, Pak boleh. Samit. Ondel-ondel kenapa sih bukannya merah putih? Saya tanya dah. Kalau ondel-ondel merah putih, memang itu dari dulunya begitu. Asal muasalnya memang udah merah putih. Karena mungkin kalau yang merah itu menandakan suatu keberanian. Oh gitu. Iya, sebagai orang laki harus berani. Iya. Kalau orang laki nggak berani bukan orang laki namanya. Kira-kira begitu Bang. Jadi yang putih itu suci. Jadi berani suci. Sama juga bendera kita Bang. Nah itu. Indonesia, Setahu saya memang dari dulu itu ondel-ondel itu yang cowok laki itu merah mukanya, yang perempuan putih. Itu cara pembuatannya gimana Pak? Oh itu mudah sekali kalau yang udah terbiasa ya. Kalau awal ondel-ondel itu muka itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang pakai priber, ada yang dicetak pakai apa namanya itu bahan-bahan apa kimia gitu kan. Iya. Kalau aslinya kayu. Asli kayu ya? Aslinya muka ondel-ondel itu kayu. Iya, bahkan di saya ada dikeramatkan apa sekarang itu di Keramat Paris. Itu memang benar-benar keluarnya itu pas di bulan Mulut aja. Ondel-ondel itu? Iya, karena memang dikeramatkan gitu. Oh gitu. Itu saya aja mungkin belum lahir kan udah ada tuh ondel-ondel. Udah. Iya. Masih bagus kan? Masih bagus. Rangkanya masih bagus? Masih bagus. Dari bambu apa dari mana? Itu dari bambu. Tetap dari bambu? Dari bambu dan juga mukanya juga kayu. Oh. Bahan dari kayu. Kalau sekarang ondel-ondel dulu kan bukan ondel-ondel namanya ya? Kalau zaman dulu bukan ondel-ondel namanya. Namanya barong. Tuh, walaupun itu yang perempuan, yang laki sama barong juga. Jadi kalau leluhur kita dulu bilang, iya. barong itu untuk menakut-nakuti
Zaman dulu ibaratnya ya mungkin ya ada ya sedikit mistis dah gitu Mistis, kan. Ya mungkin itu. Dan keduanya lagi untuk anak-anak kecil ini kan supaya dia rasa ini, wah ngeliat barong di sana noh, ada barong. Nah gitu. Itulah kalau ondel-ondel baru sekarang-karang ini ondel-ondel namanya. Ya dulu barong. Dulu barong ya. Iya. Kebetulan juga ada mistisnya dia itu untuk pencegahan penyakit maksudnya. Ya iya benar, ya gitu. penyakit. Kalau dulu kan ada penyakit, ya sampai sekarang penyakit mah ada ya. Iya. Itu kalau menurut cerita orang dulu seperti itu. Gitu. Ya, zaman sekarang kan ini kan sekarang banyak ondel-ondelnya pada buat ngamen nih Mas Babe Nah Samit itu nih. tadi bang. Iya. Iya. Sebetulnya bagaimana sih itu kita pengen Ya, tanya sebetulnya nih. begini, Bang. Babe Samit ini orang Betawi ini gimana ini? Sebetulnya kita kalau masalah orang ngamen itu cari rezeki sih bang Iya. ya. Ya kita nggak bisa melarang juga sih bang. Semarang juga ya. Cuman tolonglah dihargain karena itu budaya bang. Budaya, bener. Iya, bukan nggak boleh ngamen bang. Iya. Kita ngelihatnya rendah banget budaya kita bang. Aduh, bukan nggak boleh ngamen bang, bukan. Sebab setahu saya, ya maaf ya, orang Betawi zaman dulu susah banget bang. Makan aja jarang-jarang, pagi doang sama sore, tengah hari mindo. Ya makan kalau makan dulu jadi repot bang. Iya. Maksudnya jarang ketemu nasi banyak. Iya. Tapi nggak pernah yang namanya ngamen bang. Pakai ondel-ondel. Nggak pernah bang. Iya, biar makan jarang-jarang, maksudnya makannya jarang. Ya pagi sama sore, tengah hari mindo. Maksudnya nasinya dikit bang. Iya. Iya, karena zaman dulu zaman susah bang. Iya. Anak sekarang kan gampang. Saya pernah dengar Mas Samit ya. Iya. Saya kan orang Betawi nih, Benar, orang Betawi benar, tulen benar. saya ini. Ya alhamdulillah ya. Kadang-kadang lihat ada ondel-ondel lewat, ada ibu. Ah, ondel-ondel buat ngamen, gue segan ngasih duit katanya. Oh gitu. Ada yang bilang begitu. Iya. Ya saya mohon banget ya Iya. kepada generasi penerus karena itu budaya. Bahkan ya maaf ya, perdanya sudah ada tuh bang. Oh, udah ada perdanya. Dari ya? pemerintah DKI Jakarta udah ada perdanya, peraturan daerahnya bang, bahwa itu ondel-ondel tidak boleh dibuat ngamen. Oh, begitu. Makanya saya berani ngomong begini bang, ada perdanya bang. Nggak salah dong kita ngomong Kagak ya. salah bang, justru kita dukung lah Iya, pemerintah kita kita satu dukung. ya. Kalau di jalan juga bisa macet bang. Benar. Di jalan raya juga bikin macet bang. Iya. Kan kasihan tuh yang punya jalan kan. Iya, kita Iya. kemarin anak-anak, Nggak anak-anak semua. makanya. Nggak ada orang tua yang ngamen ondel-ondel. Ya itu kalau bisa, tolong ya kita kasih saran Benar, kepada benar. remaja, Iya. anak muda. Carilah jalan, cari uang itu selain ngamen juga kan bisa bang. Iya, jangan pakai ondel-ondel. Nah jangan pakai ondel-ondel. Kayaknya budaya kita soalnya itu. Iya, benar, Mas Samit, ya. Saya berani ngomong begini karena ada perdanya bang. Iya, benar. Iya. Tuh. Oke, Bapak Samit, kita minum dulu dah. Oh, iya. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Biar seger gitu. Benar, Bang. Biar kita lebih kuat lagi. Oh iya bang, benar. Tadi kan Babe Samit cerita masalah ondel-ondel kan sebatas itu doang. Iya. Cuma saya pengen kupas biar lebih mendalam lagi Babe ini. Iya. Itu kenapa ondel-ondel itu bisa mukanya merah, laki-laki, dan perempuan mukanya putih? Ya begini bang, sampai saat ini juga kan kalau perempuan mukanya merah orang kurang demen bang. Oh gitu. Udah pasti perempuan mukanya merah, ya kan kira-kira begitu. Oh, begitu. Pada umumnya putih itu kan bedak bang, Oh, kira-kira seperti itu. iya. Ya biar penjelek baju kalau pakai bedak mah cakep. Nah kira-kira mukanya kalau perempuan dikepakaian merah ntar, yang orang lakinya kurang demen. Kira-kira begitu bang. Itu kalau anunya saya begitu. Iya. Karena mungkin dari orang dulu juga. Nah seperti itu, artinya, wah kalau perempuan kan artinya supaya menarik nih, mendingan dia putih mukanya. Oh, begitu. Iya bang. Biar gizi. Lah kita kalau perempuan mukanya merah kagak demen bang. Biar gizinya kelihatan. Nah itu kira-kira begitu. Iya. Iya. Nah kalau mukanya merah, giginya merah jadi saru dong. Emang perempuannya kalau pakai gizi kita Ya, foto be. bukan manda. Emang kita juga demen. Iya, apalagi Ustaz lagi lihat orang Iya. bendor. Wah, Masih normal. masih normal. Iya, masih normal. Iya. Ya. Nah, itu masalah kembang kelapa. Nah kembang kelapa. Ada ininya enggak? Sebetulnya kalau kembang kelapa itu suatu hiasan aja bang. Oh, iya, sah. Jadi ibarat orang kalau udah mandi, udah nyisir ya kan, udah pakai bedak, ya sedikit pakai apa nih, apa kerudung apa kalau orang ya. Iya. Jadi kelihatan cantik. Oh, begitu. Iya. Nah kalau itu kalau kata orang dulu itu namanya dipanggilnya apa tuh ya kalau orang dulu itu sepit atau apa namanya itu supaya kelihatan cakep. Ya karena ondel-ondel yang nggak pakai sepit, pakainya kembang. Iya. Gitu Oh, bang. begitu. Iya.
Jadi untuk pemanis saja Ini ya. pemanis saja. Pemanis Jadi saja. kalau ibaratnya pemantes. Pemantes. Gitu, iya, kalau kembang kelapa itu. Iya. Bahkan sekarang kembang kelapa itu juga kalau buat hajatan bisa ditaruh di tiang-tiang rumah. Oh, gitu. Malah cakep, itu ciri khas Betawi. Wah iya itu. Cakep memang, cakep. Bukan main dah. Itu di depan ada yang nanya, kapan kawinnya ondel-ondel? Udah punya anak? Waduh, kalau masalah kawin mah kita juga bingung. Yang nikahin siapa, ya kan? Tahu-tahu udah ada sepasang. Iya, udah pasang anaknya. Makanya ondel-ondel itu sampai ada nyanyiannya, Bang. Sampai. Yang Bang Benyamin Lah itu ya? iya, almarhum Benyamin S Iya. itu. Weh, Gimana nyanyinya, Bang? itu stok Betawi kita Iya. yang sampai sekarang kita nggak bisa lupain. Bang. Legendaris Itu, Betawi. iya, nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok. Nyok. Jadi ngarak ondel-ondel nggak sedikit, orang banyak. Ya, banyak. Lah kalau ngarak sedikit bukan ngarak, Bang. Jadi ondel-ondel itu buat ngarek perkawinan, Nah itu biasanya begitu, Bang. sunatan. Sunatan sama besanan. Iya, bukan buat ngamen kan? Bukan, ada, Bang. Kalau bisa jangan. Iya, kalau bisa jangan. Iya. Itu karena budaya yang dilestarikan yaitu buat hajatan, ya kan, terus besanan sama ya ngarak pengantin. Pokoknya lambang dah. Oh, Kalau hajatan berarti hajatan orang Betawi. Betul. Kadang-kadang kan memang sekarang seni budaya Betawi sudah sampai juga ke mancanegara. Alhamdulillah. Banyak juga yang suka ya, Mas. Nah, Ya. maka dari itu, Bang, masa di daerah, maksudnya di luar negeri aja budaya kita ada, Bang. Iya. Masa di kampung kita sendiri sepi. Nah, ini kita merasa gimana gitu. Gimana gitu ya? Iya. Harusnya justru kita budayakan, Kita budayakan di terus. kampung kita sendiri, Bang. Orang mana-mana suka sama budaya kita. Iya. Apalagi tuh yang ngomong was-was. Orang Inggris. Iya. Kalau saya ngomong was-was, saya bilang. Iya. Iya, kagak ngerti kita bahasa Inggris. Nah, itu dia suka sama budaya Betawi. Contohnya dia datang ke Indonesia. Dia lihat kan, wah, budaya Betawi. Dia senang. Senang. Nah, dia lihat ambil gambar, ya kan? Iya. Anak sekarang kalau diajak, "Nyok, kita lestarikan budaya Betawi, antar dulu lah." Segan-seganan ya. Jadi kita harus sabar, Bang. Ya mudah-mudahan dengan Insya Allah. adanya kita hadir di sini nih, Pak Samit nih. Iya, amin. Apa anak-anak kita bisa lebih giat lagi untuk Amin, melestarikan insya budaya Allah. Betawi. Ya. Harapan kita begitu, Pak Samit Benar, ya. Bang. Saya juga mengharapkan banget. Semua Betawi pinggir kota, ya kan, itu sama. Saudara kita semua tuh, Bang. Iya. Mau di benar. kota, cuman beda apa? Iya doang. Iya. Kenapa? Dari mana? Iya. Ya, kalau kita kena api. Iya. Kenapa? Dari mana itu? Doang. Itu doang bedanya ya. Kalau saya Betawinya Betawi pinggir. Iya, Betawi ora. Iya. Ora ada. Oh gitu. Enggak ada maksudnya gitu. Iya. Kalau di Cipayu budaya Betawi ini orang pakai ora? Enggak, maksudnya kalau udah Betawi pinggiran banget itu. Iya, kalau kita masih biasa. Oh masih biasa. Kita Betawinya Betawi ya Mandra lah. Bang Mandra tuh. Mandra, iya, Jibokir Betawi. dia. Iya, Jibokir almarhum. Ya kebetulan memang kita orang panggung sih dulunya. Sering panggung sama Bang Mandra? Sering, satu panggung, Mastur Mandra, satu panggung waktu masih di Topeng. Iya. Masih di Topeng. Mungkin nasibnya berbeda, Bang. Masih beda. Iya, dia di atas, kita di bawah. Iya. Kalau dia di atas nggak ada yang di bawah, repot. Repot, iya. Mesti ada yang di bawah. Gak ada yang nadang kali ya? Nah, kira-kira begitu. Iya. Aduh. Ya, memang kehidupan begitu, Bang. Yang penting kita tetap menjaga budaya kita. Budaya Betawi. Iya, sekarang kan di mana-mana juga Betawi itu masih kental, Bang. Masih banyak orang Betawi. Masih banyak, iya. Cuman kita minggir-minggir aja. Iya. Ya kan? Sebab orang Betawi ini maju, Bang. Yang belakang dijual, maju depan. Apa yang depan dijual, maju ke belakang. Itu Betawi itu. Bukan maju usahanya, insya Allah sih maju usahanya, Bang. Jadi maju, ya kan? Maju itu dalam arti kata usaha itu maju bagus. Maju bagus. Nah, ini maju, ya kan? Yang dijual Getet sono, getet itu udah biasa itu, Bang. Bang. Getet aja deh ya. Yang penting Ondel-ondel pakai jilbab kali. ondel-ondel. Ondel-ondel kalau pakai jibang pergi ngaji repot. Kita ketinggalan jadinya. Karena itu seni, Bang. Kalau Iya, ondel-ondel iya. itu seni. Jadi kalau memang setiap rumah Betawi ya kalau memang kita lebih bagusnya ada ondel-ondel. Dipajang di rumah. Dipajang, ya. Kayak saya kan. Kebetulan saya punya sanggar dan juga saya pasang tuh ondel-ondel. Ya siapa tahu tetangga perlu pakai misalnya hajatan ya kan. Atau sunatan kan. Iya. Silakan. Kan enak gitu. Ya nggak usah pakai ngasih segala uang inilah, nggak usah. Iya, bawa aja. Nggak usah dikit-dikit. Biar kedean. Jelek buntu. Iya. Jangan kalau begitu. Iya. Iya. Maksudnya nggak usah dikit-dikit.
Bercanda bang, bercanda. Iya, nggak apa-apa. Iya. Be. Biar awet tua kalau bercanda. Yang tua yang awet, yang muda nggak awet. Aduh. Kalau awet muda jadi enak banget yang muda. Iya. Yang tua nggak awet. Iya. Biar awet tua. Nggak tua-tua aja muda ya. Ya itu. Ah. Kan, Mas. Aduh. Terus, Itulah cerita ondel-ondel bang, Ah. seperti itu. Ya misalnya juga kayak pakaian, Ah. ya kan pakaian ini ciri khas pakaian Betawi. Iya. Ada juga model ini baju pangsi. Pasti ya. Ini sebetulnya baju Jawara ini zaman dulu. Heeh. Makanya orang kalau udah pakai pangsi, wah Jawara tuh. Heeh. Padahal mah belum tentu bang. Belum tentu. Iya. Cuman dari pakaian itu ciri khas Iya, Betawi. Betawi. Iya. Ya misalnya kayak jas Betawi juga ada, ya kan? Ya, ada baju pangsi, ya, itu ada. Sabuknya juga ada Betawi. Sabuknya ada. Ah. Ya kalau Betawi kan bermacam ragam ada. Ada. Ya, ciri khasnya kayak model tempat-tempat apa namanya pencaksilat ada, ya, palang pintu Itu ada. ada. Iya. Macam-macam ya. Soalnya ngambil dasarnya semua dari situ semua. Ya misalnya kayak pencaksilat, Heeh. larinya paling ke palang pintu deh bang. Iya. Itu dasarnya dari Betawi Ya, juga. tujuan palang pintu untuk apa? Mengarak ya. Nah betul, itu untuk besanan, besanan. ya. Iya. Itu biasa sambut pantun bang. Sambut pantun. Iya, Suka main be palang pintu? alhamdulillah Suka. suka juga. Iya. Pantunnya be coba kita lihat Wah, kan denger nih. pantun ini ya nih, palang pintu Iya, nih. palang pintu. Iya, kan. Nggak usah banyak kali palang pintunya ya. Iya, Pantunnya. nggak usah. Bang, rumah gedongan, rumah Belanda, pagernya kawat, tiangnya besi. Iya. Ini abang datang sama rombongan, bang, kalau lewat sini kudu permisi. Wih. Kan gitu, kalau kagak permisi nyelonong aja dia. Terus balasnya gimana balasnya? Oh, jadi kalau lewat sini permisi kata dia Iya, kata dia tuh. Bang, kalau lewat sini mau permisi mau bang, kalau gitu mah bang Markum nyebelum ke lobang. Heeh. Assalamualaikum bang. Gitu. Bukan lain. Itu yang jawabnya dari pihak sebelah. Sebelah ya. Jadi ada sepasang-sepasang ya. Iya, Sepasang ya. iya. Kan di pantun banyak bang kalau bang pintu mah. Cerucuk kuburan Cina, kuburan Islam ayah aja itu. Biar kata tuh berawal dari punya hari ini tetap gue jadiin. Wih, Bukannya. mantap. Itu pantun palang pintu bang. Palang pintu gitu ya. Kalau pantun anak sekarang lain bang, beda lagi. Baju ginggang, celana ginggang, pakai sepatu ujungan nirus. Iya. Satu pegang, dua pegang, atuh nggak ada yang ngurus. Kayak anak muda sekarang. Aduh, itu pantun bang. Pantun banyak ya. Kalau pantun itu kan plesetan, Nah, penghiburan. hiburan ya. Gitu. Iya. Biasanya kalau palang pintu, ya makanya saya alhamdulillahnya punya grup juga palang pintu. Heeh. Ya boleh nanti kalau mau pakai palang pintu. Boleh ya nanti kalau Apa saya abang mau kawin lagi apa ngawinin anak? ngawin nih. Oh iya bukan. Ya nanya kan boleh. Iya. Iya. Heeh. Nanya boleh, takutnya salah ntar kita buat anak atau buat bapaknya. Kan begitu bang. Kalau bapaknya nggak pakai palang pintu, palang dada. Udah deh mukul dulu. Jangan bang, Iya. jangan atuh. Jangan atuh. Jangan atuh. Iya. Di Cianjur. Kayak saya atuh nih, ya kan? Cuma Iya. atuh saya bini saya, Ah. atuh Cipayung, atuh tahun mini. Oh, iya, atuh ya. Gitu. Jangan, itu kan cuma plesetan. Plesetan aja, Mudah-mudahan sih enggak beda. Jadi Emang- bayarannya mahal yang lawak ini. Emang kalau orang Betawi banyak humor Ya, makanya kita Biar kalau susahnya kita tampilin tawa. yang penting begini bang, di rumah berat tinggal seleter, Iya. yang penting bisa ketawa. Iya. Daripada sekarang nggak bisa ketawa, Iya. lebih ini marah. Iya. Gitu. Iya. Yang penting kita hiburan juga, menghibur orang juga kan ibadah bang. Ada benar. Gitu. Iya. nih. Alhamdulillah kita apalagi kebetulan saya memang dari darah seni. Ah. Jadi kita ya inilah bisaan kita budaya Betawi. Budaya Betawi. Iya, apa yang kita bisa kita terapkan Nah, ya. itu apalagi ilmu untuk menghibur Betawinya orang. gitu. Insya Allah buat anak-anak remaja depan generasi penerus. Iya. Gitu. Lebih bagus lagi daripada kita orang. Betul. Budaya betul. ini. Oke Bapak Samit, ya dengan demikian kita cerita udah panjang lebar nih masalah Iya, Betawi. Mungkin sama-sama, Bang. masih banyak yang belum kita Wah, ngerti nih. sebetulnya kalau Iya. digali Betawi bang, dari Kita lestarikan, Iya. kita apa adanya. Karena lemahnya suatu negara
banyak anak muda yang meninggalkan budaya Betawi. Mau ikut-ikutan budaya lain. Iya, malah ikutan budaya lain. Nah, itu Yuk, mari kita lestarikan budaya Betawi biar lebih mantap lagi dan lebih bagus lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.